Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Sebelum pembelajaran pagi hari ini, sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tema belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini mengenai beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini ada beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, poin pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya yakin atau percaya. Beriman kepada Allah artinya meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam ini, mematikan, dan bahwasanya seluruh perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk yang pertama. Semuanya berada di bawah aturan dan kekuasaan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama. Iman juga berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan yang hanya menyembah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama, membaca fitrahnya dalam Al-Quran. Yang kedua, mengamati alam semesta. Yang ketiga, melalui nama-nama Allah Asmaul Husna. Tentu adik-adik sudah mengetahui yang poin ketiga, Asmaul Husna, yang setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, ketika tidak kondisi corona ya adik-adik, kita sering sekali membaca Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang sering dibacakan setiap hari sebelum pembelajaran. Sedikit contoh irama dalam Asmaul Husna ya adik-adik. Itu Senin Selasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'is ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif
Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafil, Ya Mukir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Sahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Qahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'ub, Ya Malikal Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Huni, Ya Muhni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Ahad, Ya Allah, 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 Ya Allah. Itulah contoh Asmaul Husna adik-adik. Jadi sehingga kita kalau menghafal Asmaul Husna itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh adik-adik. Untuk selanjutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Untuk yang kedua, tadi yang pertama yaitu mengenal Allah
melalui alam semesta. Jadi poin yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Dan yang kedua, melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi yang tadi Asmaul Husna yang Pak Guru bacakan, ya, contoh yang tadi dibacakan. Nah, di sini ada kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu yang pertama Al-Basir, ya. Jadi Al-Basir itu sendiri artinya Allah Maha melihat. Jadi ketika perbuatan apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat perbuatannya adik-adik. Jadi Allah itu Maha melihat. Meskipun adik-adik melakukannya keburukan tidak diketahui oleh banyak orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu melihat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat sampai hal sekecil-kecilnya, tidak ada yang liput sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa ketika adik-adik melakukan perbuatan buruk dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya, ya. Nah, poin yang kedua yaitu Al-Adil. Nah, Al-Adil itu sendiri artinya yang Maha Adil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ketika adik-adik mempunyai masalah, itu pasti Allah memberikan petunjuk, ya. Misalkan Allah memberikan cobaan, Allah itu Maha Adil pada kita. Jadi Allah itu Maha melihat, Maha adil. Sudah kedua, ya, pembelajarannya. Jadi Allah itu Maha melihat apapun perbuatannya kita, perbuatannya adik-adik, Allah itu Maha melihat. Dan ketika kita ingin meminta apapun, Allah itu juga Maha adil, ya. Jadi Allah itu tidak seburuk apa yang Anda inginkan. Jadi doa apapun yang untuk Allah minta, ya, jadi akan dikabulkan. Jadi Allah itu Maha adil. Siapapun orang yang berdoa setiap hari, itu doanya akan, insya Allah akan memberikan doa tersebut. Jadi Allah itu Maha adil. Apapun yang adik-adik inginkan, Allah akan selalu memberikan. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi utaqanakum innallaha alimun habir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk poin yang ketiga yaitu Al-Azim. Al-Azim sendiri yaitu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, ya. Jadi Al-Adil itu adalah artinya Maha Agung, ya. Allah yang Maha Agung dan sempurna. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
Allah yang Maha Agung. Jadi ketika kita hidup, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebutuhan kepada kita, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, adik-adik jangan menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, ya. Maha adil, Maha agung. Jadi ketika adik-adik ingin berdoa sebanyak-banyaknya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kita semua. Jadi jangan keliru ya adik-adik. Nah, disinilah yang poin terakhir Pak Guru akan membahas terkait dengan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi oleh Allah untuk umatnya. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Allah beriman dalam Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Faman amanna wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul alim. Yang artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-An'am ayat 48. Sifat-sifat Rasul yang pertama, sifat wajib Rasul yang pertama itu tabligh, ya. Tabligh itu artinya menyampaikan, ya. Diperhatikan lagi adik-adik, sifat-sifat Rasul yang pertama yaitu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Sifat mustahil Rasul itu kitman, ya. Jadi yang artinya itu menyembunyikan. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi yang pertama, ya, ingat tabligh amanah fatonah sidik, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya. Ada 4 sifat Rasul, ya. Jangan sampai keliru, ya adik-adik. Yang pertama itu tabligh, artinya adalah menyampaikan. Sifat mustahil Rasulnya adalah kitman. Nah, kitman itu sendiri artinya menyembunyikan. Untuk yang kedua, sifat Rasul yaitu amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, ya. Sifat mustahil Rasulnya yaitu khianat, ya. Khianat berarti artinya mengabaikan, ya. Jadi khianat itu artinya mengabaikan. Untuk yang ketiga, fatonah. Fatonah itu sendiri artinya cerdas, ya. Cerdas, sifat mustahil Rasul itu baladah itu sendiri artinya bodoh. Jadi kebalikannya, ya adik-adik. Untuk yang poin keempat itu sidik.
Siddiq itu artinya jujur. Nah, sifat mustahil rasulnya itu kazib. Kazib itu sendiri artinya bohong ya. Jadi poin 4 itu sendiri harus diperhatikan betul adik-adik. Nah, di sini ada memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi ya. Sedikit adanya ya. Mungkin ada beberapa 20 nabi ya. Di antara Rasul yang 25 ada 5 yang teristimewa, ulul azmi lah julukannya, luar biasa kesabarannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kelima. Sekali lagi. Di antara Rasul yang 25 ada 5 yang teristimewa, ulul azmi lah julukannya, luar biasa kesabarannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kelima. Nah, itulah contoh nyanyian dari nama-nama Rasul Allah ya. Jadi nama-nama Rasul itu ada 25. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad ya. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mungkin cukup sampai di sini pembelajarannya. Jika ada salah kata atau pertanyaan kurang jelas, mohon disampaikan secara lisan atau lewat WA. Jadi kalau ada kesulitan, kalau kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, mohon kalau kurang jelas dipertanyakan. Mungkin pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sampai di sini. Jika ada salah kata Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar SD Negeri Sumber 2 selalu jaya. Meskipun dalam kondisi COVID-19, tetap semangat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Tidak mudah putus asa belajar. Tetap semangat belajar di rumah.